Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ustazah. Hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang meneladani kerjasama para pejuang sebagai bentuk penerapan nilai persatuan dan kesatuan. Yang hari ini akan kita bahas adalah muatan IPA, yaitu cara hewan beradaptasi terhadap kondisi lingkungan tertentu. Buku yang dipakai adalah buku Pena 6A halaman 111. Nah, kita mulai pembelajaran kita ya. Nah, cara hewan beradaptasi terhadap kondisi lingkungan tertentu. Jadi ada kondisi lingkungan berbeda-beda ya. Ada kondisi lingkungan gurun, berarti kan panas, kutub, dingin, laut, dan juga pertahanan diri dari pemangsa. Nah, di sini ada beberapa hewan yang beradaptasi terhadap lingkungannya. Yang pertama adalah unta. Unta merupakan salah satu hewan yang hidup di daerah gurun yang panas dan kering. Jadi seperti kita tahu kayak di Arab Saudi itu kan banyak unta tuh. Nah, unta di situ adalah hewan yang hidup di daerah gurun yang panas tadi dan juga kering. Nah, untuk dapat bertahan hidup di daerah tersebut, unta melakukan beberapa penyesuaian seperti punuk, lalu ada dia mempunyai rambut pada kelopak matanya, lalu telapak kakinya yang lembut. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama, unta itu mempunyai punuk. Punuk berisi cadangan lemak yang dapat dipecah menjadi energi. Nah, jadi yang namanya punuk ini digunakannya dia memakan makanan dan juga minuman itu lebih banyak daripada hewan-hewan lainnya, tetapi disimpannya di punuk tadi dalam bentuk lemak. Jadi punuk ini berisi cadangan lemak yang dapat dipecah menjadi energi. Jadi pada saat dia di gurun tidak ada makanan, jadi otomatis punuk yang ada di tubuhnya itu akan dipecah menjadi energi supaya dia bisa tetap beraktivitas, tetap bertahan hidup. Lalu terdapat rambut pada kelopak mata untuk menghalangi debu masuk ke mata ketika berjalan di padang pasir. Jadi seperti kayak kita punya bulu mata. Nah, jadi di matanya unta ini rambutnya ada rambutnya yang lumayan panjang dan juga tebal yang berfungsi tadi untuk menghalangi debu masuk ke mata. Karena kan kalau di gurun otomatis padang pasir, nah itu sangat berfungsi sekali untuk unta untuk tetap bisa berjalan, tetap bisa bertahan hidup dengan menghalangi debu tadi. Kelopak matanya ini tadi, rambut yang ada di kelopak mata ini menghalangi debu agar dia tetap bisa berjalan. Lalu telapak kaki yang lembut memudahkan berjalan di atas tanah berpasir. Biasanya kita aja kalau misalkan jalan di pasir itu kan biasanya tenggelam ya kakinya. Nah, di sini unta itu mempunyai kaki yang lembut supaya dia itu bisa berjalan dengan mudah di tanah yang berpasir. Lalu ada juga usus yang sangat panjang untuk menyerap lebih banyak air dalam makanan. Nah, ini tadi karena dia biasanya itu mempunyai perjalanan yang jauh, jadi dia memerlukan makanan dan juga minuman yang banyak, dan di situ ususnya pun juga panjang supaya dia bisa menyerap air dan makanan, banyak air dalam makanan itu supaya bisa diserap dan juga bisa disimpan di punuknya tadi. Lalu yang kedua adalah beruang kutub. Beruang kutub hidup di daerah yang sangat dingin di permukaan bumi, yaitu di kutub es. Nah, untuk dapat bertahan hidup di lingkungan tersebut, beruang kutub melakukan beberapa penyesuaian, yaitu rambut putih sebagai kamuflase agar tidak mudah terlihat oleh pemburu. Nah, jadi dia itu yang namanya beruang ya mempunyai rambut-rambut putih yang menutupi, yang berkamuflase. Kamuflase itu adalah kemampuan yang dimiliki hewan untuk menyesuaikan warna atau bentuk tubuhnya dengan lingkungan di sekitarnya, dengan cara memanfaatkan warna atau bentuk tubuhnya agar sesuai dengan lingkungan sekitarnya. Jadi berkamuflase itu merubah warnanya seperti kayak bunglon supaya sesuai dengan lingkungannya. Jadi warnanya tadi kan putih agar tidak mudah terlihat oleh pemburu. Jadi bisa disamarkan
dengan es-es yang ada di kutub. Dan juga beruang kutub ini mempunyai lapisan lemak di bawah kulit untuk bertahan di suhu dingin. Beruang itu kan biasanya besar, dia itu mempunyai lapisan lemak di bawah kulitnya supaya dia bisa bertahan di suhu dingin. Karena lemak di sini adalah berfungsi untuk menahan atau juga melindungi si beruang ini dari suhu yang sangat rendah, yang sangat dingin seperti itu. Selanjutnya ada kelelawar. Nah, kelelawar ini memiliki kemampuan yang namanya ekolokasi. Nah, ekolokasi itu adalah kemampuan untuk mendeteksi mangsa, pemangsa, dan benda di sekitarnya menggunakan pantulan bunyi. Jadi, kelelawar ini sebenarnya pada saat malam hari, dia aktifnya itu pada saat malam hari, dan pada saat siang dia hanya tidur. Nah, jadi pada saat dia aktif pada malam hari, sebenarnya untuk matanya si kelelawar ini tidak berfungsi dengan baik. Nah, jadi dia menggunakan kemampuan ekolokasinya ini untuk mendeteksi mangsanya tadi, pemangsa dan juga benda, agar dia tidak tertabrak benda-benda yang ada di sekitarnya pada saat terbang. Nah, dengan cara apa? Dengan cara telinganya mendengarkan pantulan-pantulan bunyi, baru dia tahu di mana mangsanya, pemangsanya, dan juga benda di sekitarnya. Lalu yang keempat adalah burung hantu. Nah, burung hantu memiliki penglihatan dan pendengaran yang tajam dan peka untuk mencari mangsa pada malam hari. Seperti yang kita tahu, burung hantu itu kan mempunyai mata yang besar. Nah, pendengarannya juga yang tajam dan juga peka. Jadi mudah untuk mencari mangsa pada malam hari. Selain itu juga burung hantu itu bisa memutarkan lehernya ini 360 derajat. Jadi bisa diputarkannya seluruhnya. Lalu yang kelima adalah lumba-lumba dan paus. Kedua mamalia ini hidup di laut. Alat pernapasannya berupa paru-paru. Oleh karena itu, kedua hewan ini kerap muncul ke permukaan laut jika akan menghirup oksigen. Makanya biasanya kan ada tuh lumba-lumba, lalu juga paus yang ke permukaan laut. Itu adalah untuk mengambil oksigen atau menghirup oksigen sebagai cara dia untuk bernapas. Nah, sama seperti kelelawar, untuk lumba-lumba dan juga paus itu memiliki kemampuan ekolokasi tadi. Jadi juga mereka itu bisa mendeteksi mangsanya, pemangsanya, dan juga benda-benda yang ada di laut itu melalui pantulan bunyi. Nah, lalu yang akan kita bahas selanjutnya adalah cara hewan beradaptasi melindungi diri dari pemangsa. Ini cara hewannya beradaptasi. Yang pertama adalah cicak dan juga tokek. Nah, ini kan sama nih. Kalau cicak itu adalah yang ukurannya lebih kecil, sedangkan tokek itu biasanya ukurannya lebih besar dan juga mempunyai totol-totol biasanya di kulitnya. Nah, cicak dan tokek dapat melindungi dirinya dari pemangsa dengan dua cara, yaitu telapak kaki yang memiliki perekat sehingga memudahkannya merayap di dinding. Nah, jadi yang namanya cicak, tokek itu sama, dia mempunyai telapak kaki yang lengket. Jadi mereka itu bisa merekatkan kakinya di dinding agar memudahkan mereka untuk merayap di dinding. Lalu juga mempunyai kemampuan autotomi. Nah, jadi ada yang namanya kemampuan autotomi, yaitu adalah kemampuan cicak atau tokek untuk memutuskan ekor untuk mengelabui pemangsa. Jadi kalau misalkan dia sedang terancam, cicak maupun tokek itu akan memutuskan ekornya. Jadi pada saat dia memutuskan ekornya itu, otomatis si pemangsa ini akan lebih fokus kepada ekornya yang putus yang bergerak-gerak. Sedangkan cicaknya itu kabur seperti itu. Nah, itu adalah cara cicak dan tokek untuk melindungi diri dari pemangsa. Selanjutnya adalah bunglon. Nah, kalau bunglon ini memiliki kemampuan yang namanya mimikri.
yaitu kemampuan untuk mengubah warna kulit sesuai kondisi lingkungannya. Tujuannya untuk mengelabui pemangsa dan juga memudahkannya untuk mendapatkan mangsa. Jadi yang namanya mimikri ini adalah mengubah warna. Jadi bunglon itu kalau misalkan dia sedang ada di dahan pohon misalkan, nah otomatis bunglon ini akan merubah warnanya menjadi seperti dahan pohon warna coklat. Lalu kalau misalkan dia ada di dedaunan, maka bunglon ini akan mengubah warnanya lagi menjadi warna hijau seperti warna daun. Ya, tujuannya tadi adalah untuk mengelabui pemangsa. Jadi pemangsa itu tidak bisa melihat adanya bunglon itu. Lalu juga selain itu untuk memudahkannya untuk mendapatkan mangsa atau makanan. Lalu yang ketiga adalah walang sangit. Nah, walang sangit ini adalah sejenis serangga yang dapat mengeluarkan bau yang menyengat untuk melindungi diri dari pemangsa. Nah, jadi walang sangit ini akan mengeluarkan bau yang membuat pemangsa itu tidak mau memakannya. Lalu yang keempat adalah landak. Nah, landak ini memiliki rambut seperti duri yang dilapisi keratin untuk menakuti musuh dan melindungi diri dari pemangsa. Jadi yang namanya landak, dia akan mempunyai duri-duri itu yang tajam supaya pemangsa itu tidak berani untuk memangsa dia. Karena kalau mereka ingin memangsa saja, maka akan tertusuk oleh durinya. Lalu yang kelima adalah kalajengking. Nah, kalajengking ini memiliki sengat beracun di bagian ekor untuk menyerang musuh. Jadi kalau misalkan ada pemangsa yang ingin memakan kalajengking, maka dia akan menyengatkan ekornya itu ke pemangsa yang akan menyalurkan racunnya ke pemangsa tadi. Yang dengan cepat biasanya itu pemangsa ini akan mati. Lalu yang keenam adalah cumi-cumi. Nah, kalau cumi-cumi ini dapat menyemprotkan cairan berwarna hitam seperti tinta untuk menghindari diri dari pemangsa. Cumi-cumi kan mempunyai tinta tuh. Nah, tintanya itu disemprotkannya kepada pemangsa. Jadi kan pemangsa itu tidak bisa melihat cumi-cumi itu pada saat dia lari dari pemangsa tadi. Lalu yang ketujuh adalah ikan buntal. Ikan buntal itu seperti yang ada di SpongeBob, Mrs. Puff. Nah, ikan buntal memiliki kemampuan menggembungkan tubuh untuk perlindungan diri. Selain itu, ikan ini juga memiliki duri-duri yang beracun pada tubuhnya untuk melindungi diri dari pemangsa. Jadi, dia itu bisa menggembungkan tubuhnya yang membuat duri-durinya itu semakin terlihat dan akan menusuk ke pemangsa. Dan sedangkan di dalam durinya itu ada racunnya. Lalu yang kedelapan adalah terenggiling dan kaki seribu. Terenggiling dan kaki seribu memiliki struktur kulit yang keras. Saat terancam, kedua hewan ini akan menggulung diri sehingga pemangsa akan sulit untuk memangsanya. Jadi terenggiling, kaki seribu itu kalau misalkan merasa terancam, dia akan menggulungkan dirinya supaya pemangsa itu tidak bisa memakannya. Nah, mungkin itu saja penjelasan Ustazah tentang cara hewan beradaptasi terhadap kondisi lingkungan tertentu. Semoga dapat dipahami ya untuk pembelajaran hari ini. Assalamualaikum.